Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Tio dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana mengenal bilangan bulat. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi kita akan dimudahkan oleh Allah untuk belajar hari ini. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Targetnya hari ini adalah kalian hari ini harus bisa menguasai operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Kita mulai dari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Untuk penjumlahan bilangan bulat, Pak Tio akan mengajarkan dua cara. Mudah-mudahan dua cara ini akan mempermudah kalian, dan nanti kalian boleh pilih mana cara yang menurut kalian paling mudah. Itu yang digunakan. Cara yang pertama adalah semuanya pasti tahu bahwa nanti di hari akhir kita akan dihitung amalnya. Jadi kita pakai cara perumpamaan perhitungan amal pada yaumul hisab. Bagaimana caranya? Perhatikan. Setiap amal, baik itu kebaikan maupun keburukan, akan dihitung amalnya. Kebaikan di sini Pak Tio anggap itu sebagai bilangan positif. Sedangkan keburukan Pak Tio anggap sebagai bilangan negatif. Ya, ingat, kebaikan itu adalah bilangan positif, sedangkan keburukan itu adalah bilangan negatif. Perhatikan catatannya. Kebaikan dan kebaikan, jika nanti kamu punya kebaikan, maka akan menambah kebaikannya ketika ditimbang di yaumul hisab. Jadi ketika positif dijumlahkan, maka pasti akan menambah positifnya. Sebaliknya, keburukan dan keburukan akan menambah keburukan. Jika kalian di yaumul hisab nanti ketika ditimbang punya keburukan, pasti akan bertambah keburukannya, sehingga pasti hasilnya akan negatif. Nah, kemudian ketika kita memiliki kebaikan dan keburukan itu akan saling mengurangi. Mana yang lebih besar, itulah hasilnya. Jika keburukan dan kebaikan itu jumlahnya sama, maka hasilnya akan nol. Karena kebaikannya dikurangi keburukan yang jumlahnya sama, maka hasilnya pasti nol. Kemudian jika kebaikan lebih besar daripada keburukan, pasti hasilnya kebaikan. Karena kebaikannya lebih besar, maka masih ada sisa kebaikan ketika sudah dikurangi dengan keburukan. Berarti pasti hasilnya adalah positif. Nah, sebaliknya, jika keburukan lebih besar daripada kebaikan, pasti hasilnya keburukan. Karena keburukannya lebih besar, dikurangi kebaikan, hasilnya pasti keburukan. Berarti nilainya pasti negatif. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat. Untuk mempermudah, Bapak akan berikan contoh bagaimana menggunakannya. Kita perhatikan contoh yang pertama. 5 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Maka kita lihat, kebaikannya ada berapa? 5. Positif dia. Positifnya 5. Keburukannya berapa? Keburukannya 3. Keburukannya 3. Karena ini negatif, maka ini menunjukkan keburukan. Keburukannya 3. Kebaikan dan keburukan saling mengurangi. Sehingga 5 dikurangi 3 sama dengan 2.
lihat di sini mana yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah kebaikannya. Maka pasti nanti hasil akhirnya adalah positif. Ya, karena kebaikan lebih besar dari keburukan, maka hasilnya positif. Sehingga 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Gampang bukan? Oke, contoh yang kedua. 7 ditambah negatif 10 sama dengan berapa? Perhatikan lagi seperti cara yang tadi. 7 itu adalah kebaikan karena dia positif. 10 adalah keburukan karena dia negatif, sehingga keburukannya 10. Kebaikan dan keburukan akan saling mengurangi karena yang lebih banyak adalah, yang lebih besar adalah keburukan, maka 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Ini belum hasilnya. Lihat ini ketentuannya. Karena keburukan lebih besar dari kebaikan, maka hasilnya pasti negatif nih, karena keburukannya 10 ya. Karena keburukannya Karena keburukannya 10 sementara kebaikannya 7, maka keburukan lebih besar daripada 7, maka pasti hasilnya negatif. Sehingga 7 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 3. Ini adalah hasilnya. Kalau yang ini tadi adalah caranya. Jadi perhatikan ya, tandanya berubah karena keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Oke, kita lihat contoh berikutnya yang ketiga. Negatif 10 ditambah negatif 4 sama dengan berapa? Kita lihat, ini ternyata dua-duanya negatif. Berarti dua-duanya adalah keburukan. Keburukan yang pertama adalah 10, keburukan yang kedua adalah 4. Karena keduanya buruk, maka keburukannya bertambah. Sehingga 10 ditambah 4 sama dengan 14. Kita lihat, karena dua-duanya adalah keburukan, maka pasti hasilnya juga keburukan, sehingga dia pasti negatif. Sehingga negatif 10 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 14. Mudah bukan? Oke, mudah-mudahan cara yang pertama ini akan memudahkan kalian. Sangat gampang. Agar bisa latihan, latihan, dan latihan. Kalau masih belum paham, lihat lagi videonya. Oke, kita masuk ke cara penjumlahan yang kedua. Oh ya, ini ada soal ya. Tolong soal ini kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Kemudian nanti tolong jawaban kamu hasilnya saja nanti ditulis di chat Classroom. Nanti Bapak akan coba cek jawabannya betul atau tidak. Oke, berikutnya kita masuk ke cara yang kedua. Kalau cara pertama tadi perumpamaan adalah perhitungan amal di yaumul hisab. Cara yang kedua adalah menggunakan garis bilangan. Perhatikan, ingat-ingat ya. Garis panah, anak panah ini yang menunjukkan ke kanan, itu menunjukkan bilangan positif. Ya, jadi nanti di garis bilangan akan ada panah yang ke kanan. Panah ke kanan ini menunjukkan bilangan positif. Sedangkan panah yang ke arah kiri, ya, ini menunjukkan bilangan negatif. Besarnya bilangan atau nilai bilangan adalah banyak langkah yang ditunjukkan oleh panah pada garis bilangan tersebut. Perhatikan contohnya. 6 ditambah negatif 7 sama dengan berapa? Untuk mengerjakan soal ini, kamu harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Ya. Setelah kalian buat garis bilangan seperti ini, maka lihat bilangan yang pertama atau angka yang pertama yang ditunjuk. 6. 6 adalah
positif. Maka tarik atau buat panah dari 0 ke sebelah kanan, ke arah kanan karena dia positif, sebanyak 6 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian ditambah negatif 7. Negatif 7 pasti langsung berkesimpulan kita. Panahnya ke arah kiri sebanyak 7 langkah. Dari manakah dia ditarik? Dari panah yang terakhir ini yang ditunjuk tadi 6. Berarti dari 6 ke arah kiri sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ya, jadi 7 langkah ke arah kiri. Berarti kita sudah punya 6 ditambah negatif 7 sama dengan berapa? Kemudian jawabannya mana? Jawabannya adalah ini. Jadi, dari 0 ke arah bilangan yang terakhir yang ditunjuk adalah negatif 1, ke arah kiri berarti 1 langkah saja dari 0, 1 langkah, berarti jawabannya adalah negatif 1. Mudah bukan? Oke, contoh yang berikutnya. 5 ditambah negatif 13 sama dengan berapa? Sama seperti tadi, langkah yang pertama adalah buat garis bilangan, kemudian tarik anak panah yang menunjukkan positif 5. Berarti ditarik dari 0 ke arah kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah negatif 3. Berarti tarik anak panah sebanyak 3 langkah ke arah kiri dari panah yang terakhir. Nah, yang ditunjuk terakhir ini. Berarti dari 5, 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang ditunjuk terakhir ini, yaitu 2. Kalau kita lihat, 2 ini adalah ditarik garis dari 0 ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Berarti dia adalah positif 2. Sehingga 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2. Mudah bukan? Oke, mudah-mudahan mudah untuk cara yang kedua ini. Tetapi semuanya terserah kalian. Mana cara yang menurut kalian lebih mudah? Pakailah cara yang paling mudah menurut kalian. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat ini, caranya sangat mudah. Cara yang Pak Tio ajarkan adalah, ubahlah soal pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. Kenapa mesti diubah ke bentuk penjumlahan? Karena kalian sudah bisa cara menjawab pertanyaan yang dalam bentuk penjumlahan. Bagaimana cara mengubah soal pengurangan menjadi penjumlahan? Lihat ketentuannya. Jika ada soal berbentuk A dikurang B, maka ubah menjadi A ditambah dalam kurung negatif B. Ya. Atau Pak Tio tulis di sini, A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Setelah dalam bentuk penjumlahan, maka pakailah cara yang sudah Pak Tio ajarkan di depan tadi. Ya, perhatikan. Maksudnya bagaimana sih Pak Tio? Ini maksudnya. 6 dikurang 9 sama dengan 6 itu. 6 itu adalah A-nya ini, 9-nya adalah B, sehingga A diubah menjadi A ditambah negatif B, berarti 6-nya tulis apa adanya, dikurang 9 berubah menjadi ditambah dalam kurung negatif 9. Paham kan? Yang berikutnya, contoh yang berikutnya, negatif 7 dikurang 10. Berarti negatif 7 ini A-nya, 10 itu adalah B-nya. Maka ditulisnya A ditambah negatif B, berarti A-nya tetap negatif 7 ditambah
dalam kurung negatif 10. Ketika sudah berbentuk seperti ini, pakailah mana cara penjumlahan yang kalian kuasai. Oke, kadang-kadang pengurangan bentuknya tidak seperti yang di atas, tapi bentuknya seperti yang di bawah. A dikurang dalam kurung negatif B. Maka ubahlah soal pengurangan ini menjadi A ditambah B. Atau A dikurang negatif B itu sama dengan A ditambah B. Ya, jadi setiap kali ada soal seperti ini, ubahlah menjadi ini. Maksudnya seperti apa? Perhatikan contoh. Kalau ada soal 8 dikurang negatif 5, perhatikan. Berarti 8 ini adalah A-nya, negatif 5 ini adalah B-nya. Adalah ini, ya. Negatif 5 adalah negatif B ini. Maka ubahlah soal ini menjadi 8-nya tulis apa adanya. Kalau ini kurang sama negatif, maka ubah menjadi ditambah 5. Atau yang B, perhatikan yang B. Negatif 11 dikurang dalam kurung negatif 4 sama dengan ubah ke dalam bentuk penjumlahan menjadi negatif 11 ditambah 4. Paham? Setelah ini kerjakan dengan cara penjumlahan yang kalian kuasai. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, 9 dikurang 12. Maka ubah ke bentuk penjumlahan. Ingat ketentuan A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Sehingga 9 dikurang 12 menjadi 9 ditambah negatif 12. Nah, sekarang soalnya berubah menjadi ini. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Pak Tio akan pakai cara perhitungan amal yaumul hisab. Kebaikannya 9, keburukannya 12. Kebaikan dan keburukan saling dikurangi, sehingga 12 dikurang 9 sama dengan 3. Karena keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, maka hasilnya pasti negatif. Sehingga 9 ditambah negatif 12 itu sama dengan negatif 3. Atau kalau kita tulis soalnya tadi, 9 dikurang 12 sama dengan negatif 3. Mudah-mudahan mudah. Nomor 2. Negatif 3 dikurangi negatif 8 sama dengan berapa? Ketentuannya sama, ubah ke penjumlahan sehingga penjumlahannya tadi yang masih ingat, A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Sehingga negatif 3 dikurang dalam kurung negatif 8 sama dengan negatif 3 ditambah 8. Pakailah cara yang kalian kuasai. Pak Tio kasih contoh dengan cara yaumul hisab. Keburukannya ada 3, kebaikannya 8, sehingga saling dikurangi. Maka 8 dikurang 3 sama dengan 5. Karena kebaikan lebih besar daripada keburukan, ya, kebaikannya lebih besar daripada keburukan, maka pasti hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Atau negatif 3 dikurang negatif 8 sama dengan 5. Mudah bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita selesai menjelaskan, belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentu harapan Bapak adalah semoga kalian bisa memahaminya. Agar lebih mahir, maka latihan soal, latihan soal, latihan soal. Jangan lupa itu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.